Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi dan identifikasi bakteri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber mikroba itu berasal dari tanah, air, udara, tanaman atau hewan, serta limbah. Kemudian juga sumber mikroba berasal dari lembaga koleksi kultur ya. Contoh lembaga koleksi kultur seperti di gambar ini adalah lembaga koleksi kultur. Tahapan identifikasi mikroba itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah isolasi, tahap kedua itu adalah seleksi, kemudian tahap ketiga itu adalah identifikasi. Untuk tahap pertama, isolasi itu dengan cara pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan untuk memperoleh kultur murni. Di pemisahan terlebih dahulu kultur mikroba dari campuran biakan untuk memperoleh kultur murni. Tahap kedua itu adalah penyeleksian atau seleksi yang berfungsi atau bertujuan untuk memperoleh galur dengan kinerja yang terbaik. Dan tahap terakhir yaitu dengan tahap identifikasi, yaitu dengan menggunakan metode yang sesuai dan untuk mengetahui nama klasifikasi mikroba tersebut. Tahapannya yang pertama itu adalah persiapan sampel terlebih dahulu. Sampelnya kemudian dilakukan pengenceran, kemudian diletakkan di petri dish untuk diseleksi dengan menggunakan media, kemudian diisolasi dan dikembangbiakan sehingga menjadi suatu biakan. Kemudian dikarakteristik dengan melihat morfologi dan uji biokimianya dan diklasifikasi masuk ke dalam genus spesies mana, spesies 1, 2, atau 3. Jadi tahapan identifikasi pertama diisolasi, diseleksi, dan diidentifikasi. Apa sih isolasi? Isolasi itu merupakan kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam, sehingga sel individunya akan terpisah. Jadi sebelum diisolasi harus diketahui terlebih dahulu mikroba apa yang akan diisolasi, kemudian habitatnya, dia hidupnya di mana. Misalkan kita ingin mengisolasi bakteri E. coli yang ada pada suatu sumber air sungai, berarti kita harus tahu menggunakan cara pemisahannya seperti apa, cara mengambil kultur murninya seperti apa, kemudian media yang digunakannya apa. Jadi kalau misalnya dia untuk mengambil kultur murni dari Clostridium E. coli itu berarti dia harus menggunakan media yang memiliki kandungan laktosa. Contoh yang mengandung laktosa itu adalah laktosport, EMBA itu bisa. Ya. Jadi mikroba apa yang akan diisolasi dulu habitatnya, dia tinggal di mana E. coli, biasanya dia di air, di bangkai, kemudian di tanaman yang sudah mati. Jadi habitatnya kita lihat juga, kalau misalnya dia dalam keadaan cair, bisa menggunakan medianya media yang cair, berarti bisa menggunakan laktosport. Jadi pertama tentukan dulu sampel apa yang akan diambil dari alam. Contohnya kita ambil dari air comberan atau air sungai. Lokasinya, sungainya di mana, dan karena kita untuk mengambil kultur murni dari E. coli, berarti kita membutuhkan media yang mengandung laktosa, di mana E. coli itu sangat suka sekali dengan media atau tempat nutrisi yang mengandung laktosa, sehingga bisa digunakan EMBA, bisa menggunakan laktosport. Ya, seperti itu. Jadi dilihat dulu mikrobanya, habitatnya, baru kita tentukan medianya apa. Untuk metode pengambilan sampel, apabila sampelnya berupa padatan, contoh tanah, serpihan, batu, kayu, diambil dengan menggunakan spatula atau pinset steril. Kalau padatan,
diambil dengan menggunakan spatula atau pinset steril. Kemudian disimpan menggunakan kantong plastik steril. Jadi diambil pakai spatula atau pinset steril, kemudian disimpan menggunakan kantong plastik steril. Kalau misalnya dia berbentuk makanan, juga seperti itu. Ambilnya menggunakan sendok atau pisau yang sudah steril. Ya, kalau misalnya makanan itu mau dipotong, berarti pisaunya harus disterilkan terlebih dahulu. Gimana cara sterilkan pisau tersebut? Bisa menggunakan alkohol, menggunakan alkohol, atau bisa dipanaskan dengan metode oven. Tapi biasanya kalau nggak mau ribet, ya pakai alkohol saja. Baru nanti dipotong, misalnya tempe yang kita mau ambil jamurnya diambil, kemudian baru disimpan di kantong plastik yang steril. Untuk sampel berupa cairan atau semi cair, contohnya air atau lumpur atau minuman atau saus, itu diambil menggunakan pipet steril. Dengan penyimpanan, contoh menggunakan botol atau tabung polipropilen steril. Jadi kalau yang dia padatan menggunakan kantong plastik steril, sedangkan yang cair atau semi cair menggunakan botol atau tabung polipropilen steril. Kemudian sampel segera dibawa ke laboratorium. Bila jarak jauh, gunakan es batu pada wadah penyimpanan. Kalau dia berbentuk es, kemudian berbentuk daging segar yang memiliki kandungan lemak dan protein tinggi, itu harus menggunakan es batu. Karena kalau disimpan dalam suhu ruang, dia akan menyebabkan terjadinya pembusukan. Makanya harus gunakan es batu. Sampel biasanya segera dipakai atau disimpan pada suhu dingin kulkas. Ini adalah metode pengambilan sampelnya. Teknik isolasi kultur murni. Ada penggoresan, yang nama lainnya ada strip plate, dan ada penyebaran, yang nama lainnya adalah spread plate. Gores dan sebar, strip dan spread. Kemudian teknik isolasi selanjutnya itu adalah teknik metode tuang atau penuangan, atau nama lainnya adalah pour plate. Kemudian ada juga kultur yang diperkaya, itu nama lainnya ada enrichment kultur. Kemudian ada pengenceran berseri, itu nama lainnya ada serial dilution, dan isolasi sel tunggal. Biasanya teknik isolasi kultur murni yang kita gunakan itu adalah strip plate, dan pour plate. Abi akan kita jelaskan satu persatu apa sih teknik-teknik isolasi tersebut. Pertama itu adalah teknik penggoresan dan penyebaran, strip plate dan spread plate. Sampel dilakukan pengenceran berseri dengan larutan garam fisiologis. Jadi sampelnya dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengenceran, lalu dilakukan penggoresan atau penyebaran pada media agar, sehingga koloni akan tumbuh menyebar. Dan dilakukan penggoresan berulang. Kultur murni itu satu sel sama dengan satu koloni. Kultur murninya itu satu sel sama dengan satu koloni. Caranya seperti apa sih untuk penggoresan? Untuk strip plate atau cara penggoresan kultur itu ada 3 jenis. Goresan langsung, goresan kuadrat, dan goresan radian. Ya. Goresan langsung itu untuk mengkultur mikroba. Nah, jenis atau tipe penggoresannya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah goresan langsung. Spiral. Dia membentuk spiral seperti ular, seperti itu aja. Ini mengikuti tanda panah alurnya. Ya, ini adalah goresan langsung untuk mengkultur mikroba. Kemudian goresan kuadran. Ini adalah goresan kuadran. Ya. Isolasi koloni tunggal untuk mempelajari mikroba. Seperti ini adalah goresan kuadran. Ya. 1 2 3 4 1 atau dia 1 seperti ini. Ya. Jadi ada
beberapa tipe goresan kuadrat dan goresan radian, contohnya seperti ini, yang panas 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 jenis cara penggoresan kultur, langsung, kuadrat, dan radian. Untuk yang split plate, teknik ini merupakan prosedur rutin untuk isolasi bakteri dan menggunakan peralatan yang sederhana. Tapi kelemahannya adalah hanya sejumlah kecil sampel yang dapat digunakan atau disebar pada media. Hanya sejumlah kecil sampel yang dapat digunakan atau disebarkan pada media. Dua sel dapat bergabung membentuk satu koloni. Dua sel dapat bergabung membentuk satu koloni. Ya, contohnya ini adalah kultur sampel yang telah tercampur, kemudian dilakukan pengenceran menggunakan garam fisiologis, larutan garam fisiologis. Kemudian diambil, di sini sudah ada, di petri dish ini sudah ada mediumnya yang sudah padat. Kemudian diambil menggunakan dry Galsky. Ini adalah dry Galsky atau band glass rod, dan dry Galsky itu adalah sendok yang bengkok. Diambil, kemudian disebar. Setelah disebar baru lakukan inkubasi, biasanya 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan diamati isolasi pertumbuhan bakteri pada mood. Nah, yang bulat-bulat seperti ini adalah koloni yang tumbuh. Nah, seperti itulah untuk teknik strict plate dan split plate. Metode yang kedua itu adalah teknik penuangan atau namanya adalah pour plate. Di mana pour plate itu adalah metode tuang, prinsipnya pengenceran sampel dengan media agar cair dalam tabung reagen hingga distribusi sampel merata, dituang ke cawan petri dan dibiarkan mengeras pada ruang lalu diinokulasi. Jadi pertama, persiapan terlebih dahulu, di mana sampel yang tercampur tersebut dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran biasanya dari 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻10 bisa, dan kita tentukan mau pakai pengenceran yang mana. Ya, di sini pertama kali ini adalah metode, di gambar ini ada yang A, ini adalah metode tuang, dan yang B ini adalah metode penyebaran. Nah, untuk yang metode penyebaran terlebih dahulu, untuk yang B ini ada metode penyebaran. Di petri dish ini sudah tersedia medianya yang padat. Petri dish ini sudah tersedia medianya yang padat. Kemudian diambil sampel yang sudah diencerkan sebanyak 0,1 mili menggunakan dry Galsky. Kemudian dilakukan penyebaran, disebar, tapi jangan sampai medianya tergores atau terluka. Ya, kalau misalnya terluka berarti tidak dapat dilakukan pengamatan lebih lanjut. Harus dilakukan pengulangan. Sudah dilakukan split atau disebar menggunakan dry Galsky, kemudian diinkubasi sehingga dapat diamati koloni yang tumbuh. Ini adalah yang split plate. Sedangkan untuk yang pour plate, petri dish dilakukan sterilisasi terlebih dahulu, kemudian diambil sampelnya 1 mili atau 0,1 mili. Biasanya 1 mili sampel sudah dicairkan, diletakkan di petri dish, kemudian sudah itu tuang media agar, tapi dalam keadaan yang tidak panas. Karena kalau dalam keadaan panas menuangkannya, otomatis bakterinya akan mati. Jadi dituangkannya tidak panas. Kalau misalnya dingin, media agarnya akan memadat. Ya. Kemudian dihomogenkan bisa dengan digerakkan menggunakan petri dish-nya digerakkan menuju angka 8, jadi gerakan angka 8, kemudian diinkubasi, kemudian dilihat pertumbuhannya.
Kalau pour plate, pertumbuhan koloninya ada di bawah petri dish. Sedangkan kalau yang split plate, pertumbuhan